Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Materi malam ini ya kita membahas tentang pestisida. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Sudah terdengar? Sudah Ibu. Sudah Bu, Halo. sudah Sudah, Ibu, Bu. Sekarang sudah belum? Sudah Ibu. sudah Ibu. Ya. Jadi pestisida biasanya digunakan oleh petani ya, perusahaan untuk membasmi hama dari tanaman yang tanamnya seperti padi, ya, sapi dan sebagainya. Jadi untuk mencegah ulat ya yang nempel di daun. Biasanya kalau kita melihat daun-daun itu kan banyak yang dimakan oleh hewan ya. Tahu-tahu kok daunnya pada makan, kadang habis sampai habis ya, tinggal tulang daunnya. Lah itu yang makan adalah serangga. Jadi kita mengenal ada pestisida. Jadi untuk membunuh apa pestisida hewan-hewan yang merusak tanaman. Penggunaan pestisida ini supaya hewan-hewan yang tadi yang memakan atau yang akan merusak buah atau daun dari para petani, maka digunakan zat yang sama dengan pestisida. Jadi ada insektisida, fungisida, pestisida golongan karbamat, ya, ada juga organofosfat dan organoklorin. Ya, ada 3 besar dari pestisida. Sudah siap screen-nya? Silakan yang bertugas share screen. Untuk sebagian besar identifikasi pestisida ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Jadi seperti pada waktu identifikasi diazepam, ya, identifikasi penobarbita, itu menggunakan kromatografi lapis tipis. Masih ingat untuk kromatografi lapis tipis ada berapa fase? Kita mengenal ada fase diam dan ada fase gerak. Ya. Dinamakan fase gerak berarti fungsinya dia apa? Namanya aja fase gerak, berarti fungsinya menggerakkan, ya, menggerakkan komponen-komponen atau zat aktif yang ada di dalam campuran itu supaya terpisah. Ya, jadi misalnya dalam suatu pestisida itu kandungannya ada zat A, B, C, D dan seterusnya. Maka untuk memisahkan zat A dengan B, C, dan D supaya tahu masing-masing komponen itu, maka dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis. Fungsinya apa? Memisahkan itu kan berarti ada perbedaannya. Kalau di kromatografi perbedaannya perbedaan bisa kelarutan. Jadi yang mudah larut dengan pelarutnya itu dia kalau suka ya dia ikut dengan pelarutnya. Kalau nggak suka dia aku nggak mau ikut, ya dia akan berada di fase diam. Berarti fase diam itu yang diam saja, fase bergerak yang menggerakkan. Fase diam pada kromatografi lapis tipis itu berupa ini kertas silika gel yang mengandung belakangnya itu ada aluminium foil, ya. Kalau zaman dulu kita belum punya, karena harga aluminium foil dengan mengandung silika ini mahal, ya, satu lembar itu bisa mencapai kurang lebih 100.000 ya, satu lembar kertas itu bisa untuk, kalau sekarang kecil-kecil bisa untuk 8 orang. Nah, karena harganya mahal, dulu itu kita pakai apa ini? Lempeng kaca, kemudian dilapisi oleh silika gel. Silika gel aja buat sendiri dulu. Ya, jadi amilem dicampur silika dan sebagainya dibuat seperti gel, kemudian kita lapiskan pada permukaan kaca. Kita kalau membayangkan seperti ada masker, buat larutan masker, tapi melapiskannya tidak di kulit tapi di lempeng kaca. Nah, itu akan terserap apa? Lapisan tipis dari silika. Sudah. Screen yang pertama toksikologi pestisida karbamat. Jadi karbamat adalah salah satu golongan dari pestisida. Misalnya
kecil-kecil. Nah, ya, bisa. Untuk jalur masuknya pestisida ya, kita ketahui kalau kita menyemprotkan berarti melalui apa? Yang paling utama adalah melalui inhalasi. Kemudian kalau kita memegang larutan atau pestisidanya, berarti bisa melalui kulit ya. Atau meminumnya pestisida, berarti melalui mulut. Tapi ini jarang terjadi disengaja ya. Biasanya orang kalau sudah putus asa, biasanya pada saya mau bunuh diri lah, ada yang menggunakan pestisida. Tapi kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang ilmuwan ya nggak boleh, sudah tahu ini jelas ini adalah racun, maka nggak boleh dimasukkan melalui mulut. Melalui kulit pun kita bisa terkena toksisitasnya ya, keracunan, pernafasan dan sebagainya. Kemudian dari pestisida yang masuk ke 3 jalur ya, bisa melalui pernafasan, bisa juga melalui mulut ya. Itu ya, maka masuk ke atau diserap ya. Diserap, kalau melalui kulit atau mata maka absorpsi akan terus-menerus berlangsung selama pestisida itu masih ada pada kulit. Jadi misalnya di kulit itu masih ada, maka akan menyerap ke dalam bawahnya kulit, jadi mengikuti ini sampai ke aliran darah. Kemudian kecepatan absorpsi itu berbeda pada tiap bagian tubuh. Perbedaan residu pestisida pada suatu bagian tubuh ke bagian lain akan sangat mudah. Kecepatan absorpsi berbeda pada tiap bagian tubuh. Ya, tadi dari berasal kulitnya atau langsung ke mulut atau lewat hidung ya. Nanti bisa terjadi paparan melalui oral berakibat serius, luka berat bahkan kematian ya kalau kita sering terpapar oleh pestisida. Lanjut. Kemudian apa yang dimaksud dengan golongan karbamat? Karbamat itu adalah ester dari asam N-metil karbamat. Ya. Jadi ester itu yang ada UH-UH-nya ya. Jadi ester itu bagian dari asam N-metil karbamat. Kemudian yang penting yang ditemukan ya. Karbamat ini bekerja ya. Kalau dalam tubuh kita ada karbamat, maka karbamat ini akan menghambat enzim asetil kolinesterase. Jadi menghambat kerja dari enzim asetilkolinesterase. Tetapi pengaruhnya terhadap enzim itu tidak langsung lama karena hanya prosesnya yang cepat reversibel ya, jadi bolak-balik. Jadi menghambat kalau sudah nggak ada pestisidanya lagi ya kerjanya lagi menjadi normal. Kalau timbul gejala tidak akan bertahan lama, maka akan cepat kembali ke normal. Pada umumnya pestisida kelompok karbamat ini ya dapat bertahan dalam tubuh antara 1 sampai 24 jam. Jadi bisa bertahan di dalam tubuh kita karbamat ini hanya 1 hari. Berarti ya, dan bisa diekspresikan. Berarti ini untuk golongan karbamat ini bahaya sekali atau tidak? Bertahan di dalam tubuhnya itu hanya 24 jam. Kalau sudah lebih maka dia akan dikeluarkan. Berarti tergolong agak tidak beracun ya. Jadi hanya dalam 1 hari pasti karbamat otomatis akan dikeluarkan. Lanjut. Kemudian insektisida dari golongan karbamat adalah racun saraf yang bekerja dengan cara menghambat tadi ya, menghambat enzim kolinesterase atau CHE. Jika pada gangguan golongan karbamat, hambatan tersebut bersifat reversibel. Artinya apa? Bisa diperbaiki atau dipulihkan ya. Kok menghambat, diperbaiki. Pestisida dari golongan karbamat ini mudah diurai oleh lingkungan dan tidak terakumulasi oleh jaringan lemak atau hewan. Jadi artinya ini yang paling ringan ya. Jadi golongan pestisida yang bisa masuk ke dalam tubuh tetapi toksisitasnya rendah. Ya, artinya karena dia bisa diuraikan. Ini adalah yang golongan karbamat.
Jadi ini tidak persisten dan tidak terakumulasi. Jadi nggak numpuk karena tadi dia hanya bertahannya di dalam tubuh hanya berapa tadi? Maksimal 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam maka ini bisa dikeluarkan atau diekskresikan sehingga tidak terakumulasi di dalam tubuh. Lanjut. Ini beberapa golongan karbamat ya, namanya aldikar, kemudian benfocarat, dan sebagainya. Kalau kita lihat insektisida yang paling toksik dengan LD50 yaitu 0,93 mg per kilo. Kemudian pada dirgal kelinci lebih dari 20 mg per kilo. Artinya apa ini? Ada yang tahu pengertian LD50 dulu? Sudah pernah mendengar? Kira-kira singkatannya apa ini? LD, lethal dosis. Artinya apa? Dosis yang bisa menyebabkan kematian. Dosis yang menyebabkan kematian dari separuh populasi dari tikus yang digunakan untuk penelitian. Jadi misalnya kita punya untuk penelitian tentang apakah pestisida golongan karbamat ini bisa menyebabkan kematian atau tidak ya. Kita coba dengan hewan coba atau tikus ya. Kita siapkan misalnya 10 tikus. Kemudian dipapar pestisida golongan karbamat. Di tikus itu disemprot ya pestisida yang mengandung karbamat dari 10 tikus itu. Nah, kalau dengan variasi dosis ya, dosis A, dosis B, dosis C, dari dosis yang rendah sampai dosis tinggi. Nah, kalau dosis itu menyebabkan kematian 50% dari tikus, misalnya ada 10 tikus yang mati berapa? Yang mati 5, Bu. 5. Kita percobaan 10 tikus yang mati 5, artinya dosis tersebut menyebabkan kematian pada 5 ekor tikus itu yang dikatakan LD50. Oh, LD50-nya sekian miligram per kilo. Misalnya ini LD tikus sekitar 0,93 miligram per kilo. Artinya apa? Dosis yang kita masukkan atau yang kita paparkan kepada tikus itu 0,93 miligram per kilogram berat badan tikus. Ya, per kilo tikus itu 0,93 bisa menyebabkan 50% tikus itu mati. Itu dikatakan LD50. Berarti semakin kecil angka LD50-nya berarti zat itu sangat beracun apa tidak, atau sangat berbahaya atau tidak. Dengan sedikit saja bisa menyebabkan kematian 50%. Itu berarti toksisitasnya tinggi. Tapi kalau dengan banyak miligram baru mati, berarti toksisitasnya rendah. Jadi angka LD50 yang rendah itu mengindikasikan toksisitasnya tinggi, tapi kalau LD50-nya angkanya tinggi atau besar, indikasinya apa? Atau artinya kadar yang untuk mematikan itu tinggi, artinya dia toksisitasnya sangat rendah. Ini aldikat, insektisida, akarsida, nematida sistem yang diserap oleh akar, kemudian ditransfusikan secara akrobetal melalui tanaman. Kemudian yang benfurokat, kontak dengan racun perut, dikasihkan untuk insektisida tanah. LD-nya ini ada yang 205, 222, kemudian ada yang 2000 mg. Nah, ini artinya 2000 mg per kilo baru bisa menyebabkan kematian, artinya toksisitasnya rendah. Lanjut. Kemudian golongan karbaril, racun perut dengan racun obat sedikit, antara 500 sampai 850 mg per kilo. Dermal melalui kulit ya 4000 mg per kilo. Berarti menunjukkan ini sangat rendah ya toksisitasnya. Jadi ternyata benar golongan karbamat itu tadi dikatakan dia kan mudah sekali terurai. Artinya
dalam tubuh tidak akan tertumpuk banyak, itu nggak mungkin, karena dia dalam waktu 24 jam dia pasti akan keluar atau akan diekskresikan, sehingga dosis letalnya dia cukup tinggi ya, artinya keracunan dengan sedikit aja dia tidak akan menyebabkan keracunan. Ini angkanya makanya tinggi sekali ya, sampai 10.250 mg per kilo baru menyebabkan NED 50 secara dermal. Lanjut. Masih ada banyak golongan yang lainnya di sini. Kalau kita melihat hanya LD50-nya seperti apa. Oh, ini sampai 5.000 ya. Kemudian ya, bagian 5.000, kemudian 50 mg per kilo. Lanjut. Kalau kita mau melihat struktur kimianya dari, misalnya contohnya karbamat itu adalah baygon. Mungkin ini baygon yang sering digunakan di setiap rumah tangga ya, kalau banyak nyamuknya atau banyak kecoaknya disemprot dengan baygon. Nah, strukturalnya kalau kita lihat kandungan pestisidanya ada apa? Dia ada yang golongan tertutup namanya apa? Bensin ya, bensin aromatik. Kemudian ada gas C, ada gugus fungsi COO. Ya. Kemudian ada gugus fungsi NH. NH itu menunjukkan apa? Ada aminonya ya. Nah, kemudian CH3 ada zat organiknya. Kemudian O, CH, CH3, CH3. C-nya 3 kali itu apa? Kalau di dalam metil, etil, propil ya. Propil ada oksigennya. Propoksi, lain dari baygon. Ya, cukup dimengerti aja, nggak mungkin gambarkan baygon gitu ya. Enggak. Jadi struktur kimianya seperti ini. Kita tahu aja. Oke. Lanjut. Ya, ini mesti ada ya, yang melingkar itu berarti ada gugus bensilnya, kemudian ada CH3CO, COON, ya. Mesti ada N-nya kalau kita lihat nih ya, gugus fungsi kita ini ada COON, karbaril. Nah, kemudian bisa juga ini apa ini, mengikat apa ini, S ya, sulfur, kemudian bisa juga mengikat seng, Zn. Sulfida dari golongan karbonat. Zn sulfidanya double, CS karbon disulfida atau CS2. Lanjut. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ya, karbamat yang diikat apa? Enzim dari yang diperlukan adalah enzim asetilkolin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus pengaruhnya apa? Biasanya sampai ke saraf pusat ya. Kerja pada beberapa, tapi di sini bersifat reversibel. Artinya apa? Bisa bolak-balik. Jadi artinya bisa kadang akumulasi tinggi, kadang bisa terurai lagi, sehingga dia tidak bahaya. Sedangkan hambatan yang bersifat irreversibel tidak bisa balik itu karena adanya turunan dari ester. Itu terutama pada asam fosfat atau organofosfat, sehingga bisa merusak kolinesterase atau perbaikan baru timbul setelah tubuh bisa mensintetis kembali kolinesterase. Jadi ini memang tubuh kita itu bisa membentuk enzim kolinesterase secara otomatis, tapi kalau ada yang mengganggu, maka enzim itu tidak akan bekerja dengan baik. Lanjut. Suatu neurotransmitter ya dapat terdapat antara ujung-ujung saraf dan otot, bisa baca sendiri ya. Dengan kolinesterase terdapat di bagian atau cairan tubuh yang menghentikan rangsangan yang ditimbulkan oleh asetilkolin. Jadi kita punya enzim yang bertolak belakangnya, jadi asetilkolin dan kolinesterase. Jadi bisa menghidrolisis dari asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat.
Ini fungsi dari kolinesterase. Jadi ada beberapa penelitian ya mahasiswa kemarin ada yang berapakah kandungan atau kadar dari kolinesterase ini dari masing-masing petani ya yang sering terpapar oleh pestisida termasuk anggota keluarganya. Seberapa parah atau yang diserang ya, apakah dengan petani yang sering menggunakan pestisida atau anggota keluarga yang hanya terpapar sedikit ya, kadang hanya lewat tapi pas nyemprot kena sedikit dan sebagainya. Ada bisa dibandingkan. Ada dibandingkan kemarin di daerah Jogja ya, daerah pertanian Jogja diteliti enzim kolinesterase dari beberapa petani. Lanjut. Gejala klinis ya, bisa dibaca secara detail, ada keracunan, gejalanya seperti ada keracunan. Kita fokus ke identifikasi ya, kalau yang dianalisis. Lanjut. Gejala klinis, kejang perut, muntah, atau gejala lain. Jadi seperti orang keracunan pasti nih yang muntah itu pasti, kemudian pusing, awalnya pusing dulu ya, pusing, kemudian berkeringat, ya. Kemudian badan terasa lemah, dada, ya. Kemudian kejang perut, muntah, dan lain. Lanjut. Nah, lanjutnya. Kemudian sampai kejang-kejang ya, jadi orang keracunan itu bahkan sampai tidak sadar dan kejang. Lanjut. Ini karbamat tidak terakumulasi dalam sistem, tetapi cepat terdegradasi. Ini kuncinya ya, kenapa karbamat ini termasuk pestisida yang paling ringan, artinya yang tidak sangat beracun. Jadi makanya kita kadang sering menggunakan obat, itu apa, obat nyamuk, ya, baygon dan sebagainya, obat bakar. Itu karena daya racunnya rendah dan bisa terurai di sini ya, tidak terakumulasi. Tidak terakumulasinya maksimum hanya 24 jam ya berada dalam tubuh, kalau lebih dari itu dia akan diekstraksikan atau dieliminasi. Kemudian rentang toksisitas karbamat sangat luas dengan LD 50 oral ya, dalam satuan 50 mg per kilo. Ini macam-macam pestisida ya. Tadi baygon berarti 100 mg per kilo toksisitasnya ya. Bisa menimbulkan keracun kalau kandungannya adalah 100 mg terpapar tiap 1 kilo. 1 kilo tikus bisa 1 kilo orang dan sebagainya. Karbaril, kalau kita lihat dari angkanya ya, berarti toksisitas yang paling tinggi yang mana? Toksisitas tinggi tadi angkanya yang kecil atau yang besar? Toksisitas menimbulkan keracunannya tinggi, berarti dengan dosis yang rendah toksisitasnya tinggi. Nah, ini makanya jadi dosis yang rendah bisa menyebabkan keracunan. Itu berarti toksisitasnya tinggi. Tapi kalau dosis tinggi baru menimbulkan keracunan, artinya toksisitasnya rendah. Lanjut. Nih. Untuk toksisitas ya, dikatakan tinggi kalau bentuknya pestisidanya adalah bentuknya padat atau serbuk ya, itu kurang dari 50, kalau cairan kurang dari 200 mg per kilo. Dikatakan toksisitas sedang kalau antara 50 sampai 500 mg per kilo, kalau rendah lebih dari 2000 mg per kilo untuk cair, lebih dari 500 mg per kilo untuk yang bentuknya padat. Jadi sama-sama kandungannya, kalau yang cair berarti bisa toksisitasnya lebih tinggi ya, karena dia 2000 per liter ya bentuknya cair. Kalau padat kan dia lebih konsentrasinya tinggi ya, belum diencerkan, berarti dia yang rendah. Lanjut. Kemudian keracunan ya, ada 2 kategori.
Keracunan pestisida, besarnya angka aktivitas polinesterase tadi ya dikatakan itu dikatakan keracunan kalau dalam darah responden kurang dari normal, satuannya per persen. Kemudian pemeriksaan ya, metode pemeriksaan sampel menggunakan tinctometer kit. Nah, ini kalau sudah kit hitam ya, berapa ada sampel kemudian dideteksi muncul warna kemudian dibaca dalam spektrum. Jadi semakin rendah tingkat aktivitas kolinesterase dalam darah, maka semakin tinggi keracunan akibat pestisida. Jadi karena dengan rendah saja sudah menimbulkan keracunan. Untuk normal, misalnya 75 sampai 100%. Keracunan kurang dari 75% dikatakan terjadi keracunan. Lanjut. Pemeriksaan karbamat ya, menggunakan metode tinctometer kit ya, untuk pemeriksaan kolinesterase dalam darah. Nah, jadi di sini yang diukur adalah perubahan pH darahnya ya. Kita ambil darah dari responden misalnya petani tadi ya. Kemudian ditambahkan indikator bromtimulblue atau BTB. Kemudian kita diamkan berapa saat, maka akan terjadi perubahan warna. Kemudian bandingkan warna yang timbul dengan skala warna standar. Jadi kita punya pembanding kolinesterase kadar sekian itu warnanya sekian. Nanti kit-kitnya itu sudah ada ya, nanti dicek di menggunakan spektrum yang muncul apa? Bisa angka absorbensinya dulu, misalnya absorbensinya ini. Kemudian kalau sampelnya seperti apa, kemudian kita harus punya baku kolinesterase tadi, konsentrasi sekian, absorbensinya berapa, kemudian dibuat kurva baku sehingga ada persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B. Kemudian kalau mencari kadarnya berarti X sama dengan Y min B per A ya. Jadi praktek. Lanjut. Nah, ini daftar pustaka dari golongan karbamat. Karbamat dari Superman dan Taylor A. Tahun 2020 ini bagus ya. Toksisitas karbamat. Lanjut untuk yang organofosfat. Lanjut slide kedua. Ini tadi ya harusnya di awal. Pestisida adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh hama. Baca sendiri. Resiko yang dari pertanian. Senyawa ini disimpan di dalam rumah. 99% dari semua kematian akibat keracunan pestisida terjadi di banyak negara yang berkembang, terutama negara yang banyak pertaniannya. Lanjut. Jadi ini berdasarkan fungsinya ya, dari insektisida dan sebagainya. Fungisida, nematida, mamusida, herbisida. Kemudian berdasarkan senyawa aktifnya ada organofosfat, organoklorin, karbamat, dan piretoid. Jadi yang biasanya kenal kita tiga ya, organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Lanjut.
kalau berdasarkan fungsinya tadi insektisida membunuh serangga, fungisida membunuh jamur, nematida membunuh golongan nematid dan sebagainya. Herbisida membunuh serangga pemakan daun-daunan ya. Lanjut slide berikutnya. Organ fosfat, lanjut. Jadi pestisida tadi senyawa yang digunakan untuk membunuh hama yang mungkin ya, merupakan dari serangga, tikus, jamur, nematoda, tungo atau kutu ya, moluska, gulma. Jadi hewan-hewan yang bisa merusak atau bisa memakan zat yang lain. Resiko sangat tinggi dengan pestisida yang digunakan dalam pertanian akan ya, sering digunakan, ternyata 99% dari semua kematian juga akan disebabkan oleh pestisida. Jadi ini potensial sekali ya untuk menyebabkan kematian, sehingga kita meletakkan ya baygon dan sebagainya itu yang jauh dari jangkauan. Jadi jangan dibuat misalnya, pokoknya ada penyemprot apa, digunakan tangan kita kena aja nanti kita bisa masuk ke dalam aliran darah kita ya. Jadi dari kulit bisa masuk secara otomatis. Maka kalau orang yang menyemprot ya harus menggunakan sarung tangan, kemudian masker ya, maskernya double dan sebagainya. Jadi supaya yang menyemprot pun tidak terkena. Lanjut. Sudah. Bahan kimia penghambat kolinesterase sebagai pestisida. Cairan dengan volatilitas yang berbeda. Kata volatil ada yang tahu? Volatil itu zat yang mudah apa? Menguap ya. Jadi uapnya kenapa dari bentuk misalnya tadi pada cairan disemprotkan kan dalam bentuk gas ya. Nah, ini berarti tingkat volatilitas penguapannya dari zat A dan B itu bisa berbeda-beda. Kemudian pestisida ini larut dalam air dan pelarut organik. Pelarut organik seperti ether, alkohol, dan sebagainya. Lanjut. Klasifikasi. Di sini ada senyawa organofosfat yang banyak digunakan berdasarkan LD50. Nih, dikatakan sangat beracun tadi untuk organofosfatnya 1 sampai 50 mg per kilo. Kemudian toksik yang sangat tadi 1 sampai 5. Jadi dengan sedikit saja bisa LD menyebabkan kematian 50%, berarti dia sangat beracun. Kemudian kalau lebih tinggi lagi toksik. Kemudian kalau tidak toksik atau ya jadi lebih rendah ya, kalau angkanya tinggi berarti dia semakin tidak toksik. Contohnya ini ya. Contoh dari pestisida golongan organofosfat ya, bahkan yang sering diazinon, diklufos, dimetoat, disulfoton, ya, dimeton dan sebagainya. Kemudian beracun kalau 51 sampai 50 sedikit. Yang golongannya ya, kalau dari 500 mg. Contohnya abate. Abate itu biasanya digunakan apa? Nah ya yang dulu banyak nyamuk, Aedes misalnya gitu. Banyak orang menawarkan abate ini untuk bak mandi supaya membunuh jentik-jentik dari nyamuk tadi. Lanjut. Toksisitas dari organofosfat ya. Jadi dari akibat stimulasi kolinergenik yang berlebihan melalui penghambatan dari asetil kolinesterase. Jadi kalau pestisida itu pokoknya kolinesterase yang diserang. Efek toksiknya serupa dengan inhibitor kolinesterase yang digunakan pada secara medis untuk mengobati glaukoma dan sebagainya. Kemudian penyakit Alzheimer, pikun. Kemudian paparan terhadap inhibitor kolinesterase mengikuti konsumsi dan overdosis yang disengaja atau disengaja. Halo. Ya, ya. Siapa ya?
Waalaikumsalam. Iya, iya. Halo. Siapa ya? Duduk baik. Jadi balik, mungkin jadi di Paranang. Bibi duduk. Oh, Bibi duduk. Halo. Maaf ya terganggu. Jadi untuk slide-nya tadi nggak tahu. Jadi ada yang nelpon beberapa. Ya tadi yang
Saya di-share sekarang. Bu Ana nggak bisa lihat. Atau Bu Ana ini tak meninggalkan dulu, nanti masuk lagi sebentar. Toksisitas dari organopostat yang kita lanjutkan. Agar stimulasi tadi ya bisa menghambat dari asetilkolinesterase. Efek toksiknya serupa dengan inhibitor kolinesterase yang digunakan secara medis. Kemudian paparan inhibitor kolinesterase mengikuti konsumsi dan overdosis yang disengaja, tidak sengaja, atau kesalahan karena kecelakaan kerja, perang, dan sebagainya. Pengobatan untuk keracunan pestisida, dekontaminasi, blokade, maksudnya dikontaminasikan ya, atau dicampur-campurkan ya, kontaminasi, akibat kontaminasi, kemudian blokade hiperaktivitas muskarinid dengan atropin, jadi pencegah dari pestisida, atropin, kemudian pembalikan, penghambatan kolinesterase dengan nukleofil, oksim atau pralidoksim, dan koreksi kelainan dari metabolit. Lanjut dari kerja asetilkolin dalam tubuh kita ya. Kita lihat. Kemudian nanti dibaca sendiri ya. Asetilkolin disingkat ACH, syarat batas dan obat perangkat. Lanjut. Asetilkolin digunakan sebagai neurotransmitter ya, dari eksitasi beberapa neuron di SSP dan oleh neuron motor ya, somatik pada sambungan neuromuskular. Dari asetilkolin ya. Kemudian efek dari stimulasi ACH ya, jadi dilihat pengikatan reseptor ACH nikotin dapat diaktifkan oleh nikotin. Jadi kita bisa mencegah yang misalnya keracunan bisa diminumi oleh apa ini? Ada kandungan nikotinnya dari kopi ya, kopi mengandung nikotin. Lanjut. Yang penting-penting ya, pada sinaptik sel darah, banyak sebagai sampelnya ada adalah darah. Lanjut. Berapa spesimen yang bisa digunakan untuk identifikasi kolinesterase. Jadi dari darah blood bisa berupa plasma atau eritrosit. Lanjut. Ada identifikasinya, mungkin kita langsung ke identifikasinya. Sudah habis. Ini ke kedokterannya.
lanjut yang diserang SSP ya, polineuropati, kemudian sindrom neurologis dan sebagainya. Ram otot. Dan kita masuk ke identifikasi tadi ada ya. Identifikasi pestisida sudah belum Bu Emma tadi? Halo Ibu. Masih. Saya ulang ya, jadi larutan uji kurang lebih 10 mili dimasukkan ke dalam corong pisah tadi ya, ditambahkan heksan 100 mili. Dia diekstraksi sampai terjadi 2 lapisan. Lapisan yang bawah itu yang air, tampung bisa dibuang, dan yang lapisan atas yang ada heksannya itu sudah menarik zat aktif pada sampel. Ya, zat aktifnya apa tadi, karbonat atau organoklorin atau organ fosfat. Setelah itu diuapkan, jadi heksannya supaya menguap dengan dipanaskan di atas hot plate, ya. Panaskan sampai menguap,
Tinggal sisanya tadi nanti baru diidentifikasi tergolong dari pestisida jenis apa. Kemudian untuk larutan baku pestisidanya berarti kita harus punya baku pestisida dari berbagai macam ya. Ada Eldrin, Endrin, Dieldrin, Carbafil, dan sebagainya yang kita curigai ya. DDT berarti kita harusnya tanya pada petani yang kita misalnya daerah A. Biasanya digunakan merek apa identifikasi ya. Kalau ada timbul keracunan, keracunannya itu sebabnya apa? Merek apa misalnya itu lah. Kita harus punya bakunya ya. Jadi bakunya bisa lebih dari satu. Dari masing-masing baku kita buat dengan konsentrasi 0,4 mg per mili. Jadi 1 mili pestisida tadi kandungannya 0,4 mg. Di sini untuk identifikasi kromatografi lapis tipis di sini ada fase diam dan fase gerak. Fase diam itu berupa zat padat ya, silika gel atau Al2O3 yang diaktifkan atau sudah dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 15 menit. Jadi kalau kita punya supaya lebih baik ya, kertas-kertas tadi itu harus dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 15 menit supaya airnya itu tidak ada. Kemudian fase gerak disebut juga dengan eluen. Ya. Itu campuran dari heksan aseton dengan perbandingan 9:1 atau heksan saja. Jadi bisa menggunakan heksan saja atau campuran heksan dan aseton 9:1. Kemudian fase gerak yang sudah kita buat tadi kita jenuhkan, kita masukkan ke dalam chamber yang sudah dililiti apa? Kertas saring ya. Kertas saring, fase geraknya dimasukkan, ditutup sampai kertas saringnya basah. Nah, misalnya jarak rambutnya 12, kertas saringnya tadi dibuat setinggi 12 cm. Kalau sudah basah semua berarti artinya chamber itu sudah jenuh dengan eluen. Nah, kalau sudah jenuh, fase diam tadi kita biasanya dari bawah berapa senti? Kemarin untuk naksa atau penobarbita dari jarak bawah itu 2 cm ya. Kita garis, kemudian jarak rambutnya 12 cm, sisanya adalah sebagai jarak kita garis, ya, berarti batas atasnya. Tengah-tengahnya tadi jarak rambut adalah sepanjang 12, setinggi 12 cm. Kalau sudah, masing-masing sampel maupun baku kita totolkan. Cara menotolkannya jangan langsung banyak, langsung ditotolkan semua, tapi apa? Tes sedikit diangkat, kemudian sudah kering, totolkan lagi. Jadi menotolkan sampai 3-5 kali totolan. Bagus. Tapi kalau sekali notolkan lebar, nanti melebarnya itu bisa mengenai dari sampel yang lain. Jadi saling tumpuk-tumpuk. Jadi harusnya di titik yang tertentu, antara sampel satu dengan sampel lainnya minimal jaraknya itu 1 cm. Dengan tujuan apa? Supaya nanti dalam eluasi dia digerakkan, itu enggak nabrak sampel yang lain. Jadi tetap lurus ke atas. Kemudian kalau kita selama eluasi, chamber tidak boleh digeser-geser. Misalnya, saya pengen lihat sebelah kanan, ditarik. Saya mau lihat dari sebelah kiri, ditarik. Enggak boleh, karena apa? Chamber tadi kan isinya sampel-sampel ya. Padahal kita mau eluasi kan kita gerakkan. Kalau digerak-gerakkan dia chambernya gerak-gerak, maka nanti totolannya tuh enggak beraturan. Dia harusnya garisnya lurus, dia akan miring dan sebagainya, maka nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan harga RF. Lanjut. Kemudian kalau sudah dieluasi, totolan sampel tadi kan bergerak ya, kita bisa lihat secara visual. Misalnya lihat di bawah sinar ultraviolet, jadi yang ada lampu gizinya. Kita masukkan, nanti akan terlihat dia bergeser di mana, totolannya itu kelihatan yang berwarna ungu. Kita lingkari dengan pensil. Oh, ini totolannya A, B, C dari sampel yang kita totolkan. Terus seandainya dilihat di sinar UV kok nggak nampak, kok nggak kelihatan, ya saya ragu ini apa benar misalnya totolannya miring atau yang memanjang atau yang ya, vertikal atau horizontal, maka kita bisa untuk memperjelas ya, bisa menambahkan penampak bercak. Artinya apa? Dengan kita semprot, maka totolannya letaknya di mana itu akan kelihatan. Oh, ternyata di sini.
Penampak bercak bisa digunakan bermacam-macam. Yang pertama, AgNO3 0,5% dalam 100 ml etanol. Artinya 0,5 gram AgNO3 dilarutkan dalam 100 ml etanol 96%. Terus penggunaannya lempeng yang sudah disemprot tadi, dikeringkan dulu sekitar 30 menit, kemudian baru disinari ultraviolet pada panjang gelombang 306. Jadi lampu itu punya panjang gelombang masing-masing. Lampu yang wattnya sekian berarti panjang gelombangnya 306. Misalnya ada yang menggunakan 40 watt, ada yang 20 watt, dan seterusnya. Kemudian kalau positif maka bercaknya akan berwarna abu-abu. Ini kalau tadi ada sampel yang mengandung salah satu golongan pestisida tadi ya. Oh, bercaknya ini muncul abu-abu, ini berarti positif ada. Kemudian larutan AgNO3 1% dalam etanol. Ya, kemudian ditambahkan amonium petat. Bercaknya juga abu-abu tapi waktunya lebih pendek ya karena kita menggunakan Ag yang lebih tinggi ya. Kalau tadi 0,5%, ini 1%, berarti lebih cepat pembentukan warna abu-abu. Jadi abu-abu hanya waktu 10 menit dia sudah bisa berwarna. Kalau yang tadi sampai harus menunggu waktu reaksinya itu sekitar 30 menit baru akan kelihatan bercaknya itu ada atau tidak. Lanjut, penampak bercaknya untuk pestisida. Sudah habis? Ya. Kemudian untuk menghitungnya, seperti pada penghitungan diazepam atau fenobarbital ya. Jadi RF itu jarak dari totolan awal sampai dia berpindah tadi dengan membuat apa? Diagonal ya. Jadi misalnya ada lingkaran, kita buat diagonal, titik tengahnya itu ditarik ke garis bawah. Diukur dengan penggaris sampai 1 atau 2 angka di belakang koma. Menghitung RF gimana? Jarak penotolan dari sampel dibagi jarak eluasi. Tadi eluasinya berapa? 12 cm ya. Berarti nanti berapa per 12 cm. Kemudian nanti masing-masing RF baik sampel maupun baku kita interpretasikan sampel ya, kalau RF sampel sama dengan RF baku tertentu maka oh berarti sampel ini mengandung baku. Jadi hanya membandingkan ya harga atau angka RF sampel terhadap bakunya. Bu, nggak ada yang sama. Seandainya beda dikatakan positif kalau selisihnya itu berapa? Tidak boleh lebih dari 0,2 ya. Jadi RF-nya misalnya ada yang 0,3 dengan 0,5 sama persis itu nggak boleh. Jadi harusnya kurang. Misalnya 0,3 dengan 0,45 itu masih dikatakan dia positif mengandung baku tersebut. Lanjut. Masih ada? Kalau tidak ada, saya contohkan ini saya gimana? Saya mau buka WA. Ini ada contoh soal pestisida. Dibuka, Mbak, si pentoksinya ya. Bu Ana mengirimkan file contoh soal pestisida di si pentoksi 22. Tolong dibuka.
Sekarang di share screen. Ya. Ini misalnya ada totalan tadi ya. Jadi totalan tadi antara sampel ya, kalau dilihat antara sampel dan bakunya. Misalnya kita nggak usah menghitung ya. Totalan tadi yang berwarna bulatan-bulatan tadi ya. Maka dikatakan sampel positif itu kalau sejajar. Nah, sejajar kalau sampelnya ada 2 bercak, berarti kita cari bercak 1 sama dengan yang mana, bercak kedua sama dengan yang mana. Jadi kalau dilihat sampelnya mengandung campuran dari apa dan apa. Ditarik garis ke kiri yang sejajar. Kemudian dilihat bawahnya itu ada memilih ya, paduan apa dan ada enggak di sini. Ya, jadi misalnya ada tadi paration, misalnya ada, tadi itu hanya gambar saja ya. Saya bacakan aja ya, ada soal. Kita coba ditulis ya. Dalam suatu analisis muntahan pasien,
Jadi intinya nanti dihitung masing-masing ya. Masing-masing dari RF-nya nanti ya. Atau misalnya dari coba dari ABCD kira-kira untuk sampelnya itu sama dengan kode apa. Kan ada 2 totolan sampel ya. Ada sampel bawah totolan yang bawah sama totolan atas. Dari 2 ini sama dengan baku yang mana, ditarik garis ke kiri. Yang kalau ada pilihan yang sama persis, maka pilih RF yang sama persis. Tetapi kalau tidak ada, berarti yang tadi selisihnya yang kurang dari 0,2. Artinya RF sampel kurangi RF baku, ya, harga mutlak. Artinya tidak ada harga negatif selisihnya. Ya. Kalau kurang dari 0,2 maka dikatakan positif. Nanti saya susulkan ya, yang pestisida jadi oleh sudah.
Bentar ya. Ini ada salah satu contoh soalnya. Dalam suatu analisis dibuka. Ya. Ada salah satu contoh soal dibuka. Misalnya dalam suatu analisis bahan pasien yang diduga keracunan pestisida ya menggunakan metode KLP diperoleh RF baku DLG 0,45, baku paration 0,76, baku diklofos 0,81. Ya, dilihat ya di situ. Kelihatan? Jadi kalau kita lihat RF sampel dengan RF baku dieldrin ya, itu selisihnya berapa? 0,02 ya. Maka RF sampel itu mengandung baku dieldrin. Nah, di sini nggak ada dieldrin, ternyata dieldrin ini masuk dalam golongan organoklorin. Jadi sebabnya adalah yang B. Ya. Jadi nanti untuk zat yang paling suka dengan fase gerak, dia kan paling suka ya kalau sama dengan ya kecepatannya sama dengan fase geraknya, maka dia akan mencapai elusi sebanyak 12 cm. Berarti RF-nya berapa? 12/12 itu sama dengan 1. Kalau yang tidak suka, saya nggak suka sama elemennya, saya akan tinggal diam di fase diam. Jadi dia nggak bergerak. Berarti jarak totalannya dengan jarak perpindahannya berapa? Nggak ada, berarti kan 0 ya. 0 di 12 berapa? Misalnya 0 ke 12 tetap 0 ya. Berarti RF itu antara 0 sampai dengan angka 1 ya. Jadi tidak mungkin RF itu lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya mau ya diingat-ingat RF itu nggak mungkin lebih dari 1. Kalau misalnya menghitung ya kebalik misalnya. Tadi kok 12/0. Jadi tidak terhingga itu kan banyak. Banyak itu kan lebih dari 1. Maka hitung saya salah. Ya, jadi tidak ada RF yang lebih dari 1. Rumus RF jarak totalan sampel dibagi jarak elusi. Jarak elusi tadi ada yang 7 cm, ada yang 12, ada yang 15 cm. Ya. Ada yang ditanyakan? Jadi materi Bu Ana untuk UAS ini pestisida ya, hanya pestisida. Kemudian dari Pak Darwin, nah, tentang gas CO ya, dipelajari. Bu Ana tadi nanti mungkin menghitung RF sampel, RF baku ya, nanti di jawabannya pertanyaannya apa. Ya. Kemudian kalau ada gambar tadi tinggal gambar A dengan gambar B yang kira-kira RF-nya hampir sejajar, itu berarti yang bentuknya seperti itu atau isinya berarti campuran ini dan ini. Jadi misalnya suatu pestisida bisa muncul 2 bercak. Nah, bercaknya itu kemungkinan campuran dari pestisida A dengan pestisida B. Maka akan muncul di 2 tempat.
Jadi misalnya ada yang ini isinya organoklorin dan karbamat, ada juga yang isinya paration dan diglukos, misalnya ada juga yang dieldrin, campuran dieldrin dan diglukos bisa jadi. Berarti ada muncul dua bercak ya, dengan RF yang berbeda. Ini dari Bu Ana, ini ya. Yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kapan. Mungkin hari Sabtu atau apa kita siapkan soal-soal untuk pestisida. Jadi biar punya gambaran. Yang ada gambarnya. Dan nanti saya gabungkan karena ini terpisah gambar sama. Sementara itu dulu ya. Nah, untuk Pak Darwin misinya kapan? Mungkin bisa diskedulkan di jadwal yang lain, tidak apa-apa. Halo, Komting. Untuk Pak Darwin, apakah materinya sudah selesai semua atau belum? Halo, Mbak. Aulia Nur Zahra, ada? Ada Ibu. Maaf Ibu, saya bukan si pentoksik. Ini siapa tadi? Mbak Nadia. Saya. Ya Ibu, saya si pennya Bu. Untuk Pak Darwin sudah ada jawaban ngomong si kapan? Untuk Pak Darwin saya sudah menghubungi, sudah diisi kemarin malam Bu. Jadi materinya sudah selesai untuk toksikologi. Berarti Pak Darwin sudah tadi malam ya? Iya Bu, sudah. Oh, oke. Ya nanti materi untuk UAS dari Bu Ana pestisida ya. Dipelajari organofosfat, organoklorin untuk di sekitar itu ya. Kemudian karbamat, kemudian menghitung harga RF. Menghitung harga RF itu seperti Anda belajar ini aja seperti yang materi diazepam atau phenobarbital sama. Prinsipnya sama ya, hanya sampelnya diganti karbamat atau pestisida, jadi soalnya ganti aja, tapi cara menghitungnya dibuka kembali cara menghitung diazepam atau phenobarbital. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ya, karena tadi sehari ini benar banyak rapat ya sampai sore. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup ya, kalau ada mau nambah atau apa, komunikasi dulu dengan Bu Ana lewat sipennya. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.